Halo guys, kali ini aku mau review buku yang udah aku selesaiin di tahun 2026 ini. Ini dia, As Long as the Lemon Trees Grow. Aku udah selesai ini sekitar 4 hari deh. Aku selesaiin 4 hari. Inti dari novel ini tuh, aku gak mau spoiler, tapi aku mau ngasih sedikit gambaran untuk teman-teman yang mau baca. Nah, ini tuh aku kasih rate 4/5 karena ini tuh seru, tapi kayak sedih banget. Tapi aku tipikal novelku itu sebenarnya yang bukan yang gini, tapi ini kayak sangat mendalam juga gitu. Aku mau ngasih uh, sedikit lah cerita-cerita tentang apa sih yang diceritakan di dalam ini. Yang pertama tuh, ini menceritakan tentang perang di Suriah. Uh, pada tahun berapa ya aku lupa, tapi di tokohnya ini namanya si Salama. Nah, di perjalanan ini nih Salama nih, di perjalanan Salama nih nanti waktu perang di Suriah dia kayak mencari jati dirinya. Apakah semua ketakutan ini valid? Gimana dia menghadapi semua ketakutan dia waktu zaman perang? Gimana menghadapi ketika dia kehilangan seluruh keluarganya? Gimana dia bertemu dengan cinta sejatinya ini si Kenan. Nah, si Kenan ini sebenarnya itu adalah memang yang sudah direncanakan untuk bertemu dengan dia, tapi orang itu nggak punya kesempatan untuk bertemu, dan akhirnya orang ini bertemu di masa-masa sulit waktu peperangan. Bayangkan nih, si Salamani sebenarnya adalah anak farmasi. Dia masih tahun kedua farmasi. Nah, gara-gara perang di Suriah itu, jadi kekurangan tenaga medis. Akhirnya, Salama yang anak farmasi ini terpaksa menjadi dokter. Kalian tahu guys, dia bahkan udah mengoperasi orang. Kayak mind blowing kali isi cerita ini. Tahu nggak sih, nanti di pertengahan ceritanya ada yang part paling gong. Kalau aku kayak sampai hah, kayak gitu guys. Tapi seru banget sebenarnya. eh, aku di awal-awal tuh kayak boring gitu loh. Tapi boring tapi sedih. Ngerti nggak sih, kayak sedih sepanjang novel ini. Tuh ceritanya sedih banget. Tau nggak sih, ini tuh ada filosofinya. BTW ini tuh yang cetakan terbaru. Jadi dia ini ada ekstra cerita ekstranya, itu menceritakan tentang waktu orang itu udah keluar dari Suriah. Oke, jadi spoiler sedikit, tapi gitulah. Terus ininya warna biru. Kalau yang lama itu nggak warna biru. Ini tuh biru karena menggambarkan apa ya, perjuangan, dan Salama juga sangat suka dengan warna biru. Ini tuh kenapa dia lemon, karena di Suriah tuh banyak tanaman lemon, dan lemon itu kayak selalu bertumbuh sebagai tanda perlawanan masyarakat Suriah menghadapi pemerintahnya yang diktator. Kalian bisa lihat di sini. Ini tuh guys bagus banget, tau gak sih ceritanya aku bisa beli novel ini tuh gimana? Sebenarnya bulan lalu apa intinya sebelum libur kemarin itu aku ada ke Gramedia. Nah, di Gramedia aku ada nemu buku ini. Aku sebenarnya udah lihat di TikTok gitulah. Oh, ini tuh bagus katanya. Tapi pas aku baca di Gramet juga kayak sedih banget guys. Tapi aku di situ kayak belum cukup uang ya guys ya. Tapi aku bingung antara milih ini atau filosofi teras. Nah, di semester akhir, semester 2 ini merasanya kayak butuh inovasi, butuh self love, butuh yang kayak memperbaiki diri, improve diri. Makanya akhirnya aku beli filosofi teras. Tapi filosofi teras juga agak aku baca-baca guys. Dan kemarin itu aku malam-malam nih di rumah kan, udah libur. Di rumah aku kayak nggak tahu mau baca apa guys. Sedangkan kayak di rumahku ini sebenarnya banyak novel. Tapi novel adik-adikku itu yang kayak novel-novel Hello Cello, uh, was apa 7 prajurit Bapak,
perihal ayah, apa ya, aku lupa lah, itulah. Itu bukan tipe-tipe novelku sebenarnya yang kayak Tere, my favorite penulis itu sebenarnya Tere. Nah, sebenarnya baru malam-malam nih, aku udah jam 1 malam gitu kan, aku bingung, aku mau baca apa ya, gitu kan. Akhirnya aku buka lah nih, aku buka di Shopee, aku lihat lah, sebenarnya aku pengen check out Janji, aku pengen baca Janji tentang Bahar kan. Tapi, nah tiba-tiba ini masuk di scrollan Shopeeku. Baru aku mikir, kemarin aku pengen beli ini deh, kayak itu kan. Jadi kayak nanti daripada aku beli Janji, malah kepikiran lagi sama ini, ya udah lebih baik ini dulu aku beli, baru Janji gitu. Nah aku udah beli ini, terus kemarin aku udah check out lagi deh. Tapi sebenarnya aku mau check out Janji ya. Eh, sebenarnya mau check out Janji, tapi di Gramet Medan itu yang Janji lagi kosong, sedangkan aku harus ngambil dari Medan biar dia udah nyampe dulu sebelum aku balik ke Medan lagi. Jadi ya udahlah, aku akhirnya nggak beli Janji, aku beli apa ya, Bagaimana Jika Tuhan Berkata Tidak ya, lupa. Nah sebenarnya masih banyak lagi yang pengen aku baca, Alchemist, tapi aku kayak Alchemist nih kawanku udah punya Mbak Odi. Nah aku tuh berniat minjem punya Mbak Odi aja, nanti kan bisa tukar-tukaran. Sebenarnya ini tuh udah ada juga punya Nadila karena, tapi Nadila belum buka dan aku butuh banget sekarang gitu kan. Jadi kayak akhirnya aku COD ini gitu. Nanti bukuku ini bisa dipinjam sama yang lain. Aku bisa baca yang lain. Oke guys, kalian harus beli ini, kalian harus baca ini sedih banget, sedih. Tapi baper banget. Sebenarnya aku suka kan cerita yang cinta-cinta gitu. Tapi yang cinta-cinta, tapi jangan yang cinta-cinta banget, ngerti gak sih, yang kayak malu-malu kucing kayak gitu. Yang kayak di kisah-kisah Terelie kan pasti semua cintanya itu kayak cinta-cinta malu-malu kucing, kayak Maria dan Bujang, Maria dan Fatma, Bujang dan Fatma, terus apa lagi ya? Esok dan Lail, Tania dan Danar. Tapi yang Sriningsi dan Hakan. Tapi di ini Terelie itu ada yang bucin. Oh, Tigor dan Hesti. Tigor dan Hesti pun sebenarnya orang ini saling suka, tapi bukannya agresif gitu loh guys. Makanya orang itu bisa sampai dipisahkan. Tapi alhamdulillah orang itu kalau nggak salah bertemu lagi ya di Hello, aku lupa. Ini tuh ugal-ugalan guys, but I love them. See you in the next review. Aku di tahun 2026 ini pengen punya target namatin banyak buku, dan aku bakalan selalu posting insya Allah apa yang udah aku baca dan aku review. Nanti kalau kalian tertarik boleh komen ya guys, ini oke. Kalau mau pinjam juga boleh hubungi aku, oke.